Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fauziah, salah satu mahasiswi Universitas Garut dari Prodi S1 Farmasi dengan NPM 240411200093 kelas C Farmasi angkatan 2020. Di sini saya akan presentasi tentang kopi dengan menggunakan metode pecakucha. Kopi adalah minuman hasil seduhan biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk. Kopi merupakan salah satu komoditas di dunia yang dibudidayakan lebih dari 50 negara. Ada dua spesies pohon kopi yang dikenal secara umum, yaitu kopi Robusta dan kopi Arabica. Arabica merupakan spesies kopi pertama yang ditemukan dan dibudidayakan manusia hingga sekarang. Kopi Arabica tumbuh di daerah ketinggian 700 sampai 1700 mdpl dengan suhu 16 sampai 20 derajat Celcius. Beriklim kering 3 bulan secara berturut-turut. Ciri-ciri kopi Arabica adalah aromanya yang wangi, hidup pada daerah yang dingin dan sejuk, memiliki rasa yang sedikit asam, rasa kental di mulut, pahit, dan juga memiliki tekstur yang lebih halus. Kopi Robusta merupakan keturunan beberapa spesies kopi, terutama kopi Cannephora. Jenis kopi ini tumbuh baik di ketinggian 400-700 mdpl, temperatur 21-24 derajat Celcius dengan bulan kering 3-4 bulan secara berturut-turut, dan 3-4 kali hujan kiriman. Kualitas buah lebih rendah dari Arabica dan Liberica. Umumnya, Robusta sering digambarkan sebagai kopi yang pahit atau tajam dengan karakter rasa seperti kayu dan karet. Pahit atau bitter ini berasal dari kandungan kafein yang lebih tinggi pada Robusta jika dibandingkan dengan Arabica. Sejarah mencatat penemuan kopi sebagai minuman berkhasiat dan berenergi pertama kali ditemukan oleh bangsa Ethiopia di benua Afrika sekitar 3000 tahun atau 1000 SM yang lalu. Penemuan biji kopi dimulai sekitar 800 SM, pendapat lain mengatakan 850 M. Inilah pengertian kopi menurut para ahli. Kopi adalah jenis minuman yang berasal dari proses pengolahan biji tanaman kopi. Definisi kopi digolongkan ke dalam famili Rubiaceae dengan genus Coffea. Minuman kopi yang ada saat ini sangatlah beragam jenisnya. Masing-masing jenis kopi yang ada memiliki proses penyajian dan pengolahan yang unik. Berikut ini adalah beberapa contoh minuman kopi yang umum dijumpai. Yang pertama, kopi hitam. Kopi hitam merupakan hasil ekstraksi langsung dari perebusan biji kopi yang disajikan tanpa penambahan perisa apapun. Yang kedua, espresso. Espresso merupakan kopi yang dibuat dengan mengekstraksi biji kopi menggunakan uap panas pada tekanan tinggi. Ketiga, kopi latte. Kopi latte merupakan sejenis kopi espresso yang ditambahkan susu dengan rasio antara susu dan kopi. Keempat, cafe au lait. Serupa dengan cafe latte tetapi menggunakan campuran kopi hitam. Kelima, cafe macchiato merupakan kopi espresso yang ditambahkan susu dengan rasio antara kopi dan susu. Cappuccino merupakan kopi dengan penambahan susu, krim, dan serpihan coklat. Ketujuh, dry cappuccino merupakan cappuccino dengan sedikit krim dan tanpa susu. Kedelapan, frappe merupakan espresso yang disajikan dingin. Kesembilan, ada kopi instan berasal dari biji kopi yang dikeringkan dan digranulasi. 10, kopi Irlandia. Kopi Irlandia adalah minuman koktail yang diciptakan dengan mencampurkan whisky Irlandia dengan kopi dan gula serta krim kocok di atasnya. Ke-11, kopi tubruk adalah kopi khas Indonesia yang dibuat dengan menuangkan air panas ke dalam gelas atau teko yang sudah diisi bubuk kopi, bisa dengan ditambah gula atau tidak. 12, kopi mocha adalah minuman kopi yang terbuat dari campuran espresso dengan coklat dan susu. Dan yang terakhir diketahui kopi perkasa merek kopi Celeng itu memang cukup dikenal di kalangan masyarakat. Kopi Celeng disebut-sebut berkhasiat untuk menambah stamina khususnya kaum pria. Kandungan kafein dalam kopi memiliki efek yang beragam pada setiap manusia. Beberapa orang akan mengalami efeknya secara langsung, sedangkan orang lain tidak merasakan sama sekali. Hal ini terkait dengan sifat genetika yang dimiliki masing-masing individu terkait dengan kemampuan metabolisme tubuh dalam mencerna kafein.
Manfaat minum kopi juga bisa untuk membakar lemak di tubuh. Kafein disebut dapat membantu meningkatkan metabolisme di tubuh termasuk dalam pembakaran lemak. Yang kedua, meningkatkan stamina. Yang ketiga, meningkatkan fungsi otak. Yang keempat, membuat lebih bahagia. Di balik rasanya yang pahit, kopi ternyata bisa memberikan manfaat yang manis untuk Anda. Manfaat minum kopi bagi wanita. Yang pertama untuk kesehatan kulit, yang kedua manfaat minum kopi hitam bagi wanita adalah mengurangi resiko depresi, yang ketiga membatasi pertumbuhan sel kanker, dan yang keempat menurunkan resiko kanker payudara. Samping bagi wanita, mengkonsumsi kafein berlebihan dapat mempengaruhi konduksi alat reproduksi manusia, yang menyebabkan penyakit pada tuba Falopi dan endometriosis. Penyakit tersebut kemudian memicu ketidaksuburan pada wanita sehingga wanita sulit hamil. Efek minum kopi bagi wanita juga bisa menyebabkan osteoporosis. Bahaya minum kopi dapat menimbulkan berbagai masalah pencernaan, merupakan salah satu bahaya minum kopi yang berlebihan. Jika dikonsumsi secara berlebihan, kopi bisa menyebabkan diare, meningkatkan asam lambung, menyebabkan sindrom iritasi pada usus, dan membuat tubuh mengalami dehidrasi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi semua. Mohon maaf apabila banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.